Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Lorenza dari D3 Teknik Informatika. Pada pertemuan kali ini saya akan mengumpulkan penugasan, yaitu dari workshop pemrograman web, yaitu pengumpulan tugas CRUD dengan nama tugas yaitu perkapalan. Nah, pertama-tama kita hidupkan SAMPP terlebih dahulu, yaitu jika sudah aktif kita aktifkan Apache dan MySQL. Lalu kita pergi ke sini admin. Nah, saya pertama-tama membuat database terlebih dahulu, database baru yaitu DB tugas 3. Nah, di dalam database itu saya membuat 4 tabel, yaitu tabel alat tangkap, tabel DPI, tabel kapal, tabel pemilik. Nah, di semua tabel ini saling berrelasi. Saya membuatnya di desain. Nah, seperti ini adalah tampilan relasinya. Sebentar. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, seperti ini. Name menggunakan ID alat, ID pemilik, ID DPI. Jadi ini kapal ini ya, mengambil dari ID alat sini. Ini dapat DPI mengambil dari ID DPI. Nah, ini pemilik mengambil dari ID pemilik. Nanti lalu ya langsung saja kita ke eksekusinya, ke penugasannya. Pertama-tama kita pergi ke hasilnya dulu. Ini adalah indeks dari tugas 3, yaitu perkapalan. Nah, seperti ini adalah tabelnya. Pertama-tama kita pergi ke alat dulu. Nah, begini adalah tampilan alat saat kita mengcreate-nya. Lalu kita pergi ke codingan alat terlebih dahulu. Nah, ikut adalah codingan alat seperti ini. Sebentar. Nah, begini. Ini adalah style CSS-nya. Seperti ini. Lalu ini adalah head. Ini navbar. Di sini navbar. Lalu di sini adalah form action-nya kita arahkan ke fungsi alat. Fungsi alat di sini membuat tabel ini, tabel nama alat seperti ini, nama alat. Kita membuat form action juga, yaitu untuk mengambil datanya, yaitu berada di fungsi alat.php. Ini adalah fungsi dari alat, fungsi alat. Nah, seperti ini. Kita pertama-tama masukkan config. Dan ini adalah tampilan config. Nah, ini adalah tampilan config-nya, db host localhost, db user root, db pwd, db name, db tugas. Lalu kita pergi ke fungsi alat seperti ini. Nah, ini adalah tampilan alat. Nah, ini adalah database alat, variabel alat, nama alat. Nah, seperti ini. Alat tangkap, nama alat, values, nama alat, seperti ini. Ini result mengambil data yang ini. Nah, ini result. Lalu kita menggunakan ini hasil alat. Seperti ini adalah fungsi dari alat. Nah, ini adalah result hasilnya if apabila kita memasukkan alat tangkap dan values. Ini mengambil dari database alat. Nah, ini adalah data alat, data yang sini. Nah, seperti itu. Nah, jika kita berhasil memasukkan ini, kita akan pergi ke hasil alat. Nah, mari kita coba. Misal alat tangkapnya pancing. Kita klik save, berhasil mendapatkan alat tangkap.
Nah, ini tadi saya sudah membuat banci. Nah, seperti itu. Lalu lalu ini akan masuk ke sini, ke alat tangkap sini. Nah, seperti ini tampilannya jika kita masuk. Lalu kita edit salah satu, misal yang bom ini, bom atom. Nah, ini kita edit. Ini kita edit dan ini adalah tampilan dari edit. Sebentar. Jika kita edit alat. Nah, ini adalah tampilan dari edit alat. Kita menggunakan fungsi edit alat.php. Nah, seperti ini inputannya, hasil, nama alat, seperti ini. Nah, seperti itu. Untuk ID alat kita hidden. Nah, lalu di bagian atas kita membuat PHP agar program itu berjalan. Kita membuat variabel ID alat, get ID, data, variabel data kita konekkan, select from, ngambil dari tabel alat tangkap di mana ID alat, seperti itu. Hasil sini, hasil sama dengan data. Ini hasil sama dengan data, ditaruh di sini. Nah, seperti itu. Seperti itu. Lalu kita misal ganti ke Kail alatnya ya. Alatnya Kail. Otomatis di alat tangkap ini akan berubah dari bom atom menjadi Kail seperti itu. Nah, lalu kita coba delete Kail ini, delete. Sebentar. Ada kesalahan. Maaf, tadi ada kesalahan. Saya perbaiki terlebih dahulu. Nah, kita ulang dulu, kita tambahkan dulu seperti ini. Nah, untuk yang kita kembali lagi ke fungsi edit alat, ini adalah tampilan dari edit alat. Nah, seperti ini. Ngambil tabel dari alat tangkap di mana ID alat tersebut berada. Gunakan ID alat seperti itu. Nah, ini untuk yang inputan yang di bawah nanti menyesuaikan. Nah, jika kita pencet edit, nah pancing. Nah, ini adalah hasil value hasil. Hasil ini mengambil dari variabel ini. Nah, hasil ini sama dengan data. Nah, seperti itu. Jadi hasil ini ada di sini. Kita taruh di sini. Hasil nama alat gitu. Seperti itu. Nah, ide alat gitu. Lalu untuk form actionnya sudah jelas, kita menggunakan fungsi edit alat. Nah, saya akan tunjukkan lagi edit alat. Nah, seperti ini. Karena kita mengedit sama saja kita mengupdate data. Lalu di sini kita menggunakan perintah update dari tabel alat tangkap. Set yang diupdate itu apa? Nama alat yang menyesuaikan dengan ID alat gitu. Lalu kita update pancing menjadi sangkali gitu. Kita update, nah berhasil ngedit alat tangkap gitu. Sebentar, kita tambahkan lagi. Kita akan buat fungsi delete. Nah, untuk yang delete, jika kita pencet yang ini delete, nah otomatis data terhapus. Delete tidak menggunakan codingan, hanya membuat fungsi saja. Tapi delete itu saya letakkan di alat.
Nah, delete saya letakkan di sini menggunakan href seperti ini. Href ini ke redirect ke fungsi delete alat.php. Ini menggunakan item yang dihapus itu apa? Yang dihapus menurut ID alatnya. Itu. Ini untuk yang fungsi delete alat. Delete alat. Nah, ini untuk fungsi delete alat seperti ini. Seperti ini untuk yang fungsi delete alat. Nah, seperti itu. Lalu kita akan mencoba ke DPI. Bentar. DPI. Nah, kita untuk yang DPI apakah saya sudah membuat? Oh, saya sebentar. Waduh, error lagi. Sebentar. Kita mencoba di data DPI untuk yang sekarang pertama-tama. Misal kita mau masukkan data yang DPI nama di Sumenep luas 30.000 meter. Misal ini ya. Lalu kita pencet save. Selamat, Anda berhasil menambah data DPI. Otomatis DPI itu akan masuk di sini. Nah, gitu. Seperti itu. ID DPI 5, nama DPI Sumenep, luas DPI 3000. Seperti itu. Nah, lalu kita misal tambahkan lagi. Luas. Misal. Anda berhasil menambah data DPI. Nah, otomatis data DPI juga akan berada di sini. Nah, gitu. Untuk yang saya akan menampilkan codingan dari tampilan. Lalu, jika kita sudah menganukan fungsi delete, mari kita ke sini ke DPI. Nah, saya sudah menambahkan ya. Lalu kita pergi ke tabel fungsi dari tabel DPI. Nah, ini adalah ini fungsi ini tabel fungsi tabel. Nah, seperti ini adalah tampilan dari tabel DPI. Pertama-tama kita membuat variabel data seperti ini. Lalu mengambil dari DPI sama seperti alat lah. Cuman kita mengubah tabel yang di sini memanggilnya yang tadi alat, yang sekarang DPI, bentar lagi kapal, bentar lagi pemilik gitu. Seperti itu. Lalu ini adalah ini untuk yang tabelnya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini manggil item, ini data sama dengan item. Data ini adalah punyanya yang ini. Data gitu. Manggil seperti itu. Nah, jika kita memencet fungsi DPI dan ini adalah codingan dari edit DPI, sama saja, hanya saja kita menambah di PHP yang paling atas ini seperti ini. Sorry. Nah, seperti ini. Loh. Sebentar, ada kesalahan, sorry. Nah, seperti ini. Ini untuk yang edit DPI. Lalu untuk yang fungsi dari edit DPI yaitu seperti ini. Include ini config-nya.
Lalu ini variabel nama DPI, expose nama DPI, luas DPI, itu ID DPI, DPI, DPI. Data sama dengan MySQL query connection. Update DPI, set nama DPI, luas DPI, seperti ini. Lalu kita coba edit. Nah, ini benar kan sesuai nama bentuknya. Ini edit DPI. Kenapa bisa langsung muncul ampunten dan luas? Karena pada tabel input ini kita mengetikkan seperti ini, value hasil. Hasil mengambil yang ini. Nah, hasil ini sama dengan data. Nah, data yang ini gitu. Ini udah kerekod kan? Nah, ini seperti ini hasil. Nah, seperti itu nama DPI, hasil, luas DPI gitu. Hasil ID DPI. Nah, dikarenakan ID DPI kita hidden, jadi otomatis ID DPI di sini tidak akan muncul. Gitu. Lalu kita misal ganti ke Saronggi gitu. Berhasil diedit. Otomatis data yang ampunten tadi berubah menjadi Sarongki. Lalu kita cek di sini yang dulunya ampunten menjadi Sarongki gitu. Nah, lalu kita lanjut ke pemilik. Nah, pemilik untuk codingan pemilik seperti ini. Seperti ini. Nah, sama saja. Ini adalah dari bagian sini adalah navbar ke bawah dan ini adalah tabel. Form actionnya kita alihkan ke fungsi, hubungkan maksudnya ya, hubungkan ke fungsi pemilik. Nah, seperti ini. Kita cek dulu fungsi pemilik. Nah, seperti ini codingan untuk fungsi variabel nama pemilik. Ini manggil yang di database alamat seperti ini. Flashshot connection pemilik seperti ini. Value nama pemilik. Ini alamat nomor HP. Jika semua data ini benar, maka kita akan redirect ke tabel. Jika salah, ada salah satu yang salah, maka tidak berhasil. Seperti itu. Lalu kita kembali lagi ya ke sini ke pemilik. Nah, di sini sama saja kita harus menyesuaikan nama pemilik. Nah, ini yang bikin typo. Nah, seperti ini nama pemilik, alamat, nomor HP. Nah, harus sesuai dengan dalam database agar tidak terjadi kesalahan. Kita ke pemilik dulu. Nah, ini pemilik kan masih kosong. Lalu kita kasih nama saya misalnya ya. Seperti ini. Save. Nah, selamat kamu berhasil menambahkan data. Nah, seperti ini. Lalu kita ingin menambahkan lagi, misalnya tambahkan lagi. Joko Kurniawan, alamat Sarongki. Nah, kita pencet save. Selamat kamu berhasil menambahkan data. Nah, sudah ada. Untuk link di sini tabel pemilik udah ada 2 juga. Nah, gitu. Lalu kita tambahkan lagi. Nah, seperti ini. Untuk yang di DPI tadi saya belum nyoba delete ya, maaf. Belum nyoba delete.
Nah, yang ini bentar. Untuk yang DPI tadi saya. Nah, untuk yang DPI saya tadi lupa belum nyoba delete. Kita coba delete yang satelit. Nah, gitu menghapus data DPI sukses gitu. Untuk yang pemilih kita sudah bikin 3 seperti ini. Yang alat kita bikin. Untuk yang pemilih ini kita mencoba delete yang Jaka misalnya ya. Kita edit yang Jaka. Sebentar. Ini database-nya udah masuk tidak? Oh, udah masuk ternyata ya. Nah, kita lalu akan mencoba melihat fungsi dari edit pemilih. Nah, ini adalah berikut adalah fungsi dari edit pemilih. Form action-nya kita alihkan ke fungsi edit pemilih. Seperti itu. Dan ini adalah value-nya. Ya, kita cek bagian atas terlebih dahulu. Kita pertama-tama include once, kita masukkan config terlebih dahulu. Config-nya seperti ini, data pemilik seperti ini, hasil. Lalu ini adalah namanya value sama dengan ini variabel hasil. Ini menyesuaikan dengan di database, kita bikin string. Ini string namanya, nama pemilik. Nah, untuk ini kita harus sesuaikan juga dengan di database di MySQL agar tidak terjadi kurupnya data atau error. Nah, seperti itu. Untuk yang fungsi dari edit pemilih seperti ini. Ini adalah fungsi dari edit pemilih. Karena kita mengedit, otomatis kita menggunakan perintah update. Seperti ini, ada telik terus itu. Seperti ini. Nah, coba kita update ya. Update yang Jaka misal. Jaka Sempol misal. Nah, kita ubah. Kita klik update, berhasil diedit. Otomatis di sini Jaka akan menambahnya menjadi Jaka Sempol. Nah, gitu. Lalu kita lihat ke fungsi delete pemilik. Nah, seperti ini fungsi dari delete pemilik. ID pemilik, ini variabel ID pemilik, get ID, ini variabel data, connection karena kita ingin menghapus, jadi kita ketikkan delete from tabel dari mana, ini tabel pemilik, where ID pemilik yang dihapus menyesuaikan dengan ID pemilik. Lalu jika variabel data ini benar, maka menghapus data pemilik sukses. Mari kita coba. Misal kita delete. Nah, menghapus data pemilik sukses. Nah, tinggal 2. Otomatis di sini juga terhapus seperti itu. Lalu kita pergi ke kapal, yaitu bagian terakhir dari penugasan ini. Lalu kita masukkan nama kapal. Misal nama kapal Asus. Nama kapal Satya Kencana. Silakan pilih alat. Nah, alat yang ini kenapa bisa masuk? Karena kita lihat codingannya terlebih dahulu. Untuk yang tampilan depan kapal. Nah, seperti ini codingannya. Nah, ini kita membuat variabel data alat MySQL query select from, kita ngambil dari tabel alat tangkap, order by ID alat, seperti itu. Sama dengan yang DPI juga, ini ngambil dari tabel DPI. Sama dengan yang pemilik, kita juga ngambil dari tabel pemilik, menyesuaikan ID pemilik. Seperti itu. Lalu
Untuk bagian sini, nah ini, ini yang pertama kan nama kapal. Nah, nama kapal karena kita tidak mengambil, tidak berelasi, jadi kita yang bikin sendiri. Sedangkan yang alat tangkap, kita mengambil dari alat tangkap yang sudah tadi kita bikin seperti ini. PHP 4H, kita mengambil variabel data alat yang kita bikin di atas sama dengan item. Lalu di sini item, option sininya, valuesnya agar muncul di sini. Nah, agar muncul ini Sangkali dan Kail, kita pencetkan ID alat. Kita manggil ID alat saja dan agar muncul namanya, kita panggil nama alat gitu. Sama juga yang seterusnya. Seperti itu juga. Nah, sama kan? Nah, lalu kita pilih alat. Misal Sangkali. Pilih pemilik Kurniawan. Daerah penangkapan ikan Sumenep. Nah, misal kita save, nah berhasil nambah data. Otomatis di sini di kapal akan muncul seperti ini. Menyesuaikan dengan ID alat. Nah, ini ID alat 8. Nah, untuk ini sesuai ini. Alat tangkap 8. Nah, benar kan? Seperti itu. Yang tampil di database ini adalah ID alatnya. Yang dipintakan soalnya di sini ID alat, ID pemilik, ID DPI bukan namanya. Jadi yang kita tampilkan di sini yaitu ID top gitu. Nah, setelah itu setelah tersimpan kita nyoba edit. Nah, kalau edit ini harus bisa ngedit semua. Edit misal edit apa? Edit fungsi. Sebentar. Ini di kapal. Di sini. Nah, di sini di kapal. Di Oh, ini adalah tabel. Ini tabelnya. Sorry tadi ngeliatin tabel. Tabel sama dengan data kapal, variabel kapal, MySQL query, connection, select from kapal, join, berjoin, alat tangkap on. Alat tangkap, enable ID alat sama dengan kapal. ID alat join pemilik on. Nah, seperti ini dah. Nah, seperti ini. Nah, di sininya kita bikin seperti ini. Haref ini edit kapal menuju ke fungsi. Nah, untuk tampilan yang edit kapal seperti ini. Nah, untuk yang edit kapal kita ngambil dari data alat, variabel data alat, connection seperti ini. Data DPI from tabel DPI order by menurut ID DPI data pemilik gitu. Query from pemilik. Nah, seperti itu. ID identitas kapal. ID identitas kapal seperti itu. Nah, lalu di bagian sini, nah persen edit yang ini kita pakai di sini. Nah, ini edit sama dengan kapal. Nah, kapal ini ngambil yang ini. Ambil yang ini kapalnya. Nah, jadi ini. Nah, ini adalah codingan yang edit. Yang ini nama kapal. Yang ini divnya. Ini nama kapal. Nah, edit. Nah, seperti itu. Untuk ID-nya, ID kapal kita hidden aja. Kita munculkan nama tok. Nah, sama juga yang selanjutnya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Data DPI. Nah, lalu jika kita nambahkan Satya Kencana 2, ini Kail, namanya Prayoga dari Saronggi. Kita ganti semuanya. Lalu kita, nah berhasil diupdate.
Lalu di sini otomatis akan berubah juga. Nah, gitu. Nah, seperti itu. Identitas kapal tetap. Yang berubah ini ID alat, ID pemilik, sama ID DPI. Nah, lalu jika kita delete, nah seperti ini. Ya, sudah. Terima kasih. Sekian dari saya untuk penugasan workshop pemrograman web pada pertemuan 3 ini, yaitu tugas CRUD tentang membuat data kapal. Sekian dari saya mohon undur diri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.